kapan punya anak atau kapan punya adik gitu. Itu mungkin barangkali yang pertama sikap kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini kita mau ngebahas tentang, kemarin kan kita bahas tentang mudik ya. Jadi sebenarnya esensi mudik itu adalah ketika kita di dunia, suatu saat nanti kita bakal kembali ke yaumul akhir, dan sebaik-baik mudik itu kan kita butuh persiapan gitu ya, butuh butuh bekal kayak gitu biar tidak kelaparan, sama seperti kehidupan di dunia ini kayak gitu. Ketika kita pengen mudik ke kampung akhirat, maka kita butuh persiapan juga kayak gitu. Nah, terus dalam keadaan mudik banyak hal kondisi yang dimana kita pasti bakal dapat pertanyaan-pertanyaan. Kapan udah punya anak satu, kapan nambah lagi? Kalau misalnya udah nikah, kapan punya anak? Kalau belum nikah, kapan nikah? Terus apa lagi? Dan seterusnya. Ya, dan kawan-kawannya. Sebenarnya ini bisa kita judesin atau bisa kita kasih kena mental kah, atau kayak apa menurut Mas Ustadz? Boleh langsung dijawab. Yang pertama, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ketika halal bihalal atau dari keluarga, mungkin kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama, kalau kita berada dari sisi orang yang ditanya. Kalau misalnya kita yang ditanya, katakanlah ada bude kita atau paman, om, tante kita nanya kapan nikah atau kapan punya anak atau kapan punya adik gitu. Itu mungkin barangkali yang pertama sikap kita bisa berpositif thinking atau husnudon, bahwa belum tentu orang yang bertanya seperti itu kepada kita itu ingin mendesak kita. Ya, tapi mungkin kita bisa lebih berpositif thinking bahwa mereka punya kepedulian terhadap kita. Ya, mungkin juga mau sharing tips gitu kan. Coba ini ikhtiar ini, atau kayak, aku ada ini loh teman calon gitu kan gitu. Benar. Nah, terus yang kedua, biar mental kita tetap survive, bertahan ketika acara halal bihalal tersebut, yaitu dengan kita mungkin istilahnya dikotomi kendali. Jadi ada situasi yang nggak bisa kita kendalikan, ada juga situasi yang bisa kita kendalikan. Nah, kita kan nggak bisa kendalikan orang lain mau nanya apa. Yang bisa kita kendalikan adalah emosi kita. Nah, jadi kalau misalnya kita mengizinkan rasa sakit itu datang ke dalam diri kita, maka kita akan kecewa atau frustasi atau kepikiran. Nah, jadi kita bisa memilih untuk mengabaikan pertanyaan itu dan hanya menganggapnya sebagai basa-basi, atau itu tadi, menganggap itu sebagai satu bentuk kepedulian saudara tua kita atau senior kita kepada kita. Ya, dan juga menurutku kalau misalnya kita berpikir tidak pakai negative thinking gitu ya, maksudnya ya kita kan udah bertahun-tahun lama tidak berjumpa ya kan, dia mau nanya apa mas ya, cara bertanya yang tidak menyakiti hati, siapa yang tahu hati orang ya kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita menanggapi sesuatu itu dengan positive thinking, aku pikir pertanyaan apapun itu kayaknya nggak masuk ke hati ya, kecuali memang ada fase-fase dia habis melewati masa-masa trauma atau masa-masa yang sulit gitu kan, orang nggak bisa tahu. Tapi memang betul kata mas, kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan omongan orang, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita kayak gitu. Terus apa lagi? Nah, tadi itu kalau misalkan kita dari sisi yang ditanya. Nah, sekarang kalau misalkan kita berada di sisi yang senior kepada junior, kita mesti punya pandangan bahwa bertanya yang basa-basi itu perlu untuk dipilih. Ya, artinya kita perlu kedewasaan dan kebijaksanaan dalam basa-basi. Filter. Ya, misalkan kita nih sebagai saudara yang senior, kita nanya sama saudara kita yang junior, kita mungkin bisa basa-basi dengan ungkapan-ungkapan yang lebih positif. Misalnya, wah makin rapi ya sekarang gitu. Atau nanti ini yuk kita makan bareng. Nah gitu. Jadi sapaan-sapaan atau ajakan-ajakan yang lebih positif dan tidak menyinggung perasaan. Nah itu kalau misalkan kita dari sisi senior, kita bertanya kepada yang junior. Terus kita perlu untuk menyadari juga bahwa sebetulnya halal bihalal keluarga itu punya peran untuk saling menguatkan emosi dan ketahanan jiwa. Nah, jadi kalau misalkan kita punya purpose bahwa halal bihalal itu adalah ujug untuk saling menguatkan, nah kita nggak bakalan, meskipun kita punya kepedulian, tapi kita nggak sampai seakan-akan mendesak atau segera gitu ya menginginkan junior kita lekas menikah atau lekas punya anak atau lekas dan seterusnya. Iya. Justru juga dengan adanya pertanyaan itu tuh kayak gambaran kata-kata dalam Al-Quran juga nggak sih? Ya kan kalau misalnya kayak
bukankah apa banyak kan yang redaksi dalam Al-Quran tuh kayak membuat kita jadi, itu awalnya pertanyaan yang membuat kita jadi berpikir, ya nggak sih? Ya. Dan biasanya kan ilmu-ilmu yang bikin kita lebih berkembang kan dari adanya pertanyaan kan. Nah kayak gitu ya nggak sih? Benar. Kayak gitu. Jadi Ya. buat teman-teman, jadi be positive thinking aja gitu kan, gak usah terlalu diambil pusing. Ya walaupun ada momen-momen yang kita tuh kayak, oh dia kayak nyinggung sih gitu. Nggak maksudnya kita nggak bisa kendalikan pikiran kita, dan kita nggak bisa kendalikan perasaan orang juga gitu. Jadi kita bisa kendalikan yang ada dalam diri kita aja. Ada tambahan lagi? Ya, plus tadi itu kita bisa menjadi junior yang baik sekaligus menjadi senior yang baik. Kita bisa menjadi saudara muda yang bijak dan saudara tua yang dewasa. Kalau kita sebagai saudara muda, kita positif thinking aja. Tapi kalau kita sebagai saudara tua atau sebagai senior, maka kita perlu bijak untuk menyampaikan atau mempertanyakan atau basa-basi. Ya. Sesuai tempat dan porsi. Ya, benar. Ya. Itu dulu untuk sore hari ini buat teman-teman yang lagi silaturahim. Jaga perasaan, jaga pikiran, jangan sampai silaturahim ini bukan jadi ajang silaturahim gitu kan. Padahal niatnya untuk saling menyambung sila ukhuwah. Jadi kalau ada yang bertanya jawab aja. Mungkin besok gitu kan. Kapan nambah siap jadi donatur kah? Gitu kan. Ya, atau dulu tuh ada jokes kapan ntar malam kalau nggak hujan. Kalau nggak Sabtu Ahad kayak gitu ya. Jadi diambil positifnya aja dan jangan terlalu diambil pusing. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.